Halo anak-anak, mari kita belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia dalam pembelajaran IPA kelas 5. Belajar bersama Pak Haji, semoga anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Alat gerak hewan dan manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Hewan dan manusia menggunakan alat gerak yang dimilikinya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ada makhluk hidup yang bergerak dengan sayap, kaki, sirip, atau otot perutnya. Selain untuk bergerak, alat gerak juga digunakan untuk memegang, melompat, memanjat, dan berenang. Alat gerak terdiri atas dua macam, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif berupa otot dan alat gerak pasif berupa tulang. Otot disebut alat gerak aktif karena otot dapat bergerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa adanya gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Otot dan tulang bekerja sama saat hewan atau manusia melakukan gerakan. Setiap hewan memiliki alat gerak. Alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Contoh ikan, Pisces, sirip dan ekor. Alat geraknya fungsinya untuk berenang. Ini contoh ikan. Kemudian amfibi. Alat geraknya kaki untuk buaya, otot perut untuk ular, kaki dayung untuk penyu. Fungsinya untuk berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Ini contoh gambarnya. Kemudian burung, yaitu alat geraknya sayap untuk burung kakak tua dan sejenisnya, kaki untuk burung unta, fungsinya untuk berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Ini contoh burung unta saat berlari dan contoh burung kakak tua ketika terbang. Kemudian mamalia, alat geraknya kaki seperti kerbau, sapi, dan kuda, sirip untuk binatang paus dan lumba-lumba. Fungsinya untuk berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Ini contoh-contoh hewan sapi, kuda, paus, dan lumba-lumba. Alat gerak pada hewan itu ada hewan vertebrata dan ada hewan invertebrata. Kalian pasti asing ya dengan istilah ini. Mari kita pelajari lebih lanjut. Pengelompokan tersebut dilakukan berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang di dalam tubuh hewan itu. Hewan vertebrata memiliki tulang belakang di tubuhnya. Contohnya kelinci, kucing, paus, ayam, ular, ikan mas, dan katak. Hewan invertebrata tidak memiliki tulang belakang di dalam tubuhnya. Contohnya siput, semut, cacing, dan kupu-kupu. Alat gerak pada hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Hewan invertebrata memiliki alat gerak yang serupa dengan hewan vertebrata. Contoh cacing bergerak dengan otot perut, kupu-kupu dan lebah bergerak dengan sayap, semut dan belalang bergerak dengan kaki. Ini contoh gambar kupu-kupu, lebah, cacing, semut, dan belalang. Hewan vertebrata dan invertebrata memiliki beberapa perbedaan. Ini perbedaannya. Hewan vertebrata memiliki tulang belakang, sedangkan invertebrata tidak memilikinya. Memiliki tubuh yang umum seperti kepala, leher, dan badan, sedangkan invertebrata masih memiliki tubuh yang sederhana. Alat pencernaannya yang mulai memanjang dari mulut sampai alat pembuangan, sedangkan invertebrata masih sederhana. Bentuk tubuhnya simetris, jadi jika hewan vertebrata itu dibelah di tengah-tengahnya itu akan menunjukkan dua sisi simetris yang sama, sedangkan invertebrata tidak. Bagian tubuh dalam susunannya melingkar di sekitar poros tengahnya. Tulang sebagai alat gerak manusia. Alat gerak tulang berfungsi untuk menopang tubuh.
memberi bentuk tubuh dan tempat melekatnya otot-otot. Berikut ini contoh tulang-tulang yang ada pada manusia. Berdasarkan zat penyusunnya, tulang dibedakan menjadi dua, yaitu tulang rawan, misalnya tulang telinga. Tulang keras, misalnya tulang tengkorak. Coba kalian pegang tulang telinga dan tulang tengkorak, pasti berbeda ya. Ini contoh tulang tengkorak dan tulang telinga. Berdasarkan bentuknya, tulang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tulang pipih, misalnya tulang telapak tangan dan tulang rusuk. Tulang pipa, misalnya tulang paha dan tulang lengan. Ini contoh gambar-gambar dari tulang pipih dan tulang pipa. Jenis-jenis otot manusia dan fungsinya. Otot merupakan alat gerak aktif pada manusia. Otot terdapat di hampir seluruh tubuh manusia, termasuk kaki dan tangan. Saat bekerja, otot akan melakukan kontraksi dengan cara memanjang dan memendek untuk dapat menggerakkan tulang. Ini contoh dari otot yang menggerakkan tulang, memanjang maupun memendek. Otot terdiri atas 3 jenis, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Otot polos mampu menggerakkan organ tubuh tanpa kita kendalikan. Misalnya gerakan lambung menghancurkan makanan. Itu kan kita tidak bisa mengendalikan untuk stop ataupun berhenti ataupun lanjut lagi, kan tidak bisa. Otot jantung menggerakkan jantung, itu juga berjalan sendirinya atau secara otomatis. Otot lurik menggerakkan anggota tubuh sesuai keinginan kita, misalnya menggerakkan tangan dan kaki. Sendi-sendi pada tulang dan macam-macam gerak otot. Tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Tulang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan sendi. Nah, ada 5 sendi anak-anak. Kita mau coba lihat ya. Nah, di sini sudah jelas. Sendi putar. Contohnya, pertemuan tulang leher dan tulang tengkorak sendi ini dapat digerakkan memutar. Kemudian, sendi engsel. Contohnya, pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta. Sendi ini hanya dapat digerakkan ke satu arah saja. Kemudian, sendi geser terdapat di antara tulang pergelangan kaki. Gerakan sendi ini terbatas, yaitu hanya dapat menggeser saja. Kemudian sendi pelana. Contohnya terdapat di antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Sendi ini dapat digerakkan ke dua arah. Kemudian sendi peluru, tempat pertemuan tulang berbentuk bola dan tulang berbentuk mangkuk. Sendi ini dapat bergerak ke semua arah, seperti antara tulang panggul dan tulang paha. Kalau lebih jelasnya, anak-anak bisa membuka buku Bupena halaman 47. Dan anak-anak juga bisa mempraktekkan sendi-sendi yang telah kita pelajari ini tadi untuk membuktikan benar atau tidak ya. Sendi itu hanya berputar, hanya ada sendi engsel, ada sendi geser, ada sendi pelana, dan sendi peluru. Macam-macam gerak otot pada manusia. Yang pertama, gerak menekuk dan meluruskan. Gerak menekuk dan meluruskan dilakukan pada bagian sendi engsel dan pelana. Contoh gerak menekuk atau meluruskan yaitu gerakan lutut, siku, dan ruas-ruas jari tangan. Ini contoh ruas-ruas jari tangan yang bergerak dan contoh dari gerakan lutut. Macam-macam gerak otot pada manusia yang kedua, gerakan menurunkan atau menekan ke bawah. Nah, ini menggunakan bagian tubuh juga ya, untuk menurunkan atau gerakan untuk menekan ke arah bawah. Contohnya gerakan menghentak kaki, menekan benda menggunakan tangan, dan gerakan mulut terbuka karena tulang rahang bawah bergerak ke arah bawah. Berikut contoh gambar rahang yang bergerak, kemudian contoh menghentakkan kaki. Yang ketiga, gerakan menaikkan, gerak menaikkan. Gerakan dilakukan dengan menaikkan bagian tubuh. Contoh gerakan pada saat mulut terbuka kemudian kembali tertutup. Hal ini terjadi gerakan naiknya tulang rahang bawah yang semula di bawah kembali ke arah atas.
Contoh lainnya adalah gerakan jalan di tempat dan berlari. Ini contoh kegiatan manusia yang sedang berlari. Ini contoh gerakan menaikkan ya. Yang keempat, gerakan memutar. Gerakan dilakukan pada sendi putar dan peluru. Contohnya gerakan kepala menengok ke kanan dan serta gerakan berputarnya lengan. Nah, ini Pak Haji beri contoh untuk gerakan kepala yang menengok ke kanan atau ke kiri. Yang kelima, gerakan menjauhkan dan gerak mendekatkan tubuh. Gerakan dilakukan dengan menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Contohnya gerakan merentangkan tangan dan menggerakkan kaki ke arah samping. Jadi ketika anak-anak merentangkan tangan kemudian mengatupkannya kembali, itu gerakan menjauhkan dan mendekatkan tubuh kita. Baik anak-anak, cukup sekian dari Pak Haji penjelasan mengenai organ gerak hewan dan manusia. Besok Pak Haji sambung lagi karena belum selesai untuk satu tema ini. Untuk penugasan, Pak Haji akan memberi anak-anak tugas yaitu dua pekerjaan dulu. Yakni kalian bisa membuka soal yang ada di pulpena di halaman 3 sampai 4 dan yang kedua pulpena halaman 18 sampai 19. Anak-anak bisa mengerjakannya nanti di buku tematik tulis. Kemudian diberi keterangan yang lengkap, ditulis dengan pulpen dan menulis dengan tegak bersambung. Ingat, menulis dengan rapi, rajin, dan bersih tanpa coretan. Kalau anak-anak sudah selesai, anak-anak bisa memfoto pekerjaan anak-anak dan mengirimkan di OneNote atau Class Notebook. Bila mana anak-anak masih kesulitan, anak-anak bisa mengirimkannya di WA. Anak-anak bisa kirimkan kedua via pengiriman itu via OneNote atau Class Notebook dan via WA di grup kelas kalian masing-masing. Sekian anak-anak penjelasan dari Pak Haji. Sekian dan terima kasih anak-anak. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi, dan Tuhan memberkati anak-anak semuanya.